harus kayak gini. Kamu harus kayak gitu. Kamu harus jadi contoh yang baik karena kamu anak pertama. Ya, gue anak pertama. Kalimat-kalimat barusan adalah kalimat yang paling sering gue denger dalam hidup gue. Bahkan sampai sekarang. Dari orang tua, om, tante, kakek, nenek. Bahkan ada temen gue juga yang sering ngucapin kalimat-kalimat itu. Awalnya annoying banget. Setiap gue mau melakukan apapun, kalimat-kalimat itu selalu muncul di kepala gue, yang akhirnya membatasi diri gue untuk melakukan banyak hal. Sampai akhirnya sebuah momen terjadi. Sebelumnya gue ceritain dikit nih tentang keluarga gue. Gue anak pertama dari 3 bersaudara. Adik gue yang pertama itu cewek, dan yang paling kecil itu cowok. Perlu kalian tahu, bisa dibilang dulu gue sangat gak suka sama mereka. Atau mungkin bisa dibilang benci. Gila sih emang. Oh iya, FYI, umur kita masing-masing kurang lebih beda sekitar 2-3 tahun. Dulu gue musuhan banget sama adik gue yang cewek. Bener-bener musuhan. Bahkan dalam diri gue tuh sampai ada rasa benci. Padahal kalau gue denger cerita teman-teman gue yang cowok, banyak dari mereka yang sayang banget sama adik ceweknya. Sedangkan gue gak peduli sama sekali dia mau apa dan gimana. Pernah dulu saking keselnya gue sama dia, perutnya gue tembak pakai pistol mainan yang pelurunya kecil-kecil itu. Goblok banget emang. Akhirnya gue dimarahin. Kamu jadi mas kok kayak gitu? Lalu adik gue yang cowok, dia anak terakhir, bontot. Gue gak suka sama dia. Tahu kenapa? Karena dia manja banget, ngambekan, dan yang paling bikin gue kesel, dia sering nangis cuma gara-gara hal sepele. Begitupun dia. Saking keselnya gue sama dia, pernah sekali gue tampar dia di depan orang tua gue. Akhirnya pun sama. Kamu jadi mas kok kayak gitu? Oh iya, orang tua. Gue belum menyebut mereka dari tadi. Ibu dan bapak. Mereka orang tua gue yang alhamdulillah masih ada sampai sekarang. Cukup complicated sih kalau cerita tentang mereka. Gue dari kecil deket sama ibu gue. Bapak? Ada, tapi gak ada. Waktu gue SMA, mereka memutuskan mau bercerai. Di malam itu, gue ditanya sama semua om tante gue. Gue diminta untuk memutuskan. Gimana mas? Kamu kan anak pertama. Belum selesai tante gue ngomong, gue potong omongannya. Emang kenapa sih sama anak pertama? Anak ibu bapak ada 3. Kenapa harus mas yang ditanya kayak gini? Lagi-lagi anak pertama. Setelah itu, gue cuma bisa bilang, terserah ibu bapak maunya gimana. Yang penting, mas sama adik-adik bisa hidupin dengan layak. Gak tahu kenapa, di detik itu, di saat itu juga, pikiran gue cuma diisi sama adik-adik gue. Rasa gak suka, benci yang dulu pernah ada, tiba-tiba aja hilang. Gue gak mau kalau adik-adik gue menderita cuma karena masalah pribadi orang tua gue. Saat itu juga gue memutuskan kalau adik-adik gue
ada di bawah tanggung jawab gue langsung. Setelah itu, alhamdulillah, orang tua gue masih memutuskan untuk bersama. Semenjak kejadian malam itu, suasana di keluarga gue berubah. Gak pernah ada lagi yang namanya jalan-jalan, makan bareng keluar, bahkan saling ngobrol pun udah jarang. Di dalam pikiran gue, keluarga gue udah gak kenal yang namanya bahagia lagi. Gue pun berubah ke orang tua gue. Gue jadi cuek sama mereka. Gue lebih sering keluar dan pulang malam. Pokoknya gue sering hindarin mereka. 6 tahun berlalu. Gue ingat banget. Waktu itu subuh di bulan Ramadan. Selesai gue sholat subuh, ibu gue naik ke atas dan ngetok kamar gue. Gue bukain pintunya dan dia bilang kalau dia mau ngobrol sama gue. Setelah kita sama-sama duduk, ibu gue langsung nanya ke gue. Ibu gue nanya, selama ini gue kenapa? Ibu gue nanya dengan suara yang sedikit gemetar. Dengan masih nyimpan rasa gondok di hati, gue jawab dengan ketus, gak apa-apa kok. Seketika, saat itu juga ibu gue nangis. Dia mengeluarkan air matanya bersama semua keluh kesahnya terhadap gue selama ini. Awalnya gue masih terus ngejawab semua omongannya. Sampai akhirnya gue terdiam karena terlontar sebuah kalimat yang mengingatkan gue tentang suatu hal. Maafin ibu mas kalau ibu banyak ngasih beban ke mas. Karena mas anak pertama. Kata itu muncul lagi. Anak pertama. Tapi gak tahu kenapa saat itu rasa kesal gak muncul. Ibu gue pun melanjutkan. Maaf kalau ibu gak bisa ngasih kondisi keluarga yang bahagia buat kamu sama adik-adik kamu. Seketika badan gue gemetar dan air mata gue pun jatuh. Ya, gue nangis depan ibu gue. Selama beberapa saat, semua hal-hal tentang keluarga gue tergambar di dalam kepala. Dari waktu gue kecil sampai sekarang. Bodoh. Dalam hati, gue bodoh banget. Selama ini, gue lah yang sebenarnya menambah beban keluarga gue. Gue juga yang selama ini gak pernah ada buat mereka. Dengan masih nangis sesenggukan, gue deketin ibu gue dan peluk dia. Gue pun minta maaf atas semua kebodohan gue selama ini. Dari momen tersebut, akhirnya gue menyadari satu hal. Kebahagiaan sebuah keluarga bukan terletak di seorang bapak yang bekerja keras, atau ibu yang sehari-hari mengabdikan diri, atau seorang kakak yang menjaga martabat keluarga, ataupun adik yang menghiasi rumah dengan canda tawa. Tetapi, kebahagiaan itu terletak di diri kita yang menjalani kehidupan sehari-hari bersama mereka. Seorang bapak tidak akan bahagia jika bekerja keras tanpa semangat dari kita. Seorang ibu pun akan merasakan lelah saja jika mengabdi tanpa rasa terima kasih dari kita. Begitupun seorang kakak yang akan merasa terbeban menjaga martabat jika tidak ada support dari kita. Dan juga seorang adik yang tidak bisa bercanda tawa lepas jika tidak ada keramahan dari kita. Kalau kata orang bijak sih, semua hal baik itu dimulai dari diri kita sendiri. So, jadilah sumber kebahagiaan itu. Karena keluargamu
juga butuh bahagia. Sekarang, hampir setiap gue pulang kerja atau pas waktu weekend, gue selalu nyempetin buat ngobrol atau enggak beli makanan dan makan bareng sama adik-adik gue dan orang tua gue. Ternyata buat ngerasa bahagia dalam keluarga itu gak susah. Cukup jadi sumber kebahagiaan itu, dan lo akan merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Gue harus kayak gini. Gue harus kayak gitu. Gue harus jadi contoh yang baik. Karena gue anak pertama.